الفرقة الثانية سنتحدث عن مخارج الحروف وصفاتها في العلم linguistik umum. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Laila, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab semester 3A akan memaparkan mengenai fonologi. Yang mana fonologi dalam ilmu linguistik merupakan ilmu suatu sistem bunyi dalam bahasa Indonesia yang cakupannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fonemik dan yang kedua adalah fonetik. Nah, dalam fonologi ini salah satu cabangnya yaitu mengenai vokal chord. Vokal chord yang sering kita ketahui dengan pita suara. Yang mana pita suara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tidak bersuara, yang kedua adalah bersuara, yang ketiga adalah tutup terhenti, dan yang terakhir adalah berbisik. Nah, dalam ilmu tajwid, suara yang bersuara itu disebut dengan majhur, bunyi yang tidak bersuara disebut dengan mahmus. Berbicara makharijul huruf, sebagaimana musannif mengatakan, idwajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayyulamu makharijul hurufi wasifati liyantiku bi afsahil lughati. Makharijul huruf itu ada 17. Nah, yang 17 itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-halqu, yaitu tenggorokan, ada juga al-jauf, yaitu kerongkongan, yang ketiga adalah al-lisan, yaitu lidah, dan yang keempat adalah syafatain, yaitu bibir 2, dan yang terakhir adalah khaisum atau ujung dari hidung. Mengenai sifatil huruf pun sama, ada 17. Nah, yang 17 itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yang mempunyai lawannya seperti mahmus dan majhur, dan yang kedua adalah yang tidak mempunyai lawan. Nah, dalam fonologi ini yang dibahas adalah yang mempunyai lawan. Contoh seperti tadi mahmus dan majhur. Mahmus adalah bunyi yang tidak bersuara, sedangkan majhur adalah bunyi yang bersuara. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa makharijul huruf dalam ilmu linguistik disebut struktur atau titik temu antara rahang atas dan rahang bawah, yaitu artikulasi aktif dan artikulasi pasif. Artikulasi aktif adalah rahang bawah, artikulasi pasif adalah rahang atas. Nah, titik temunya akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu disebut dengan makharijul huruf. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya Aulia Nur Laila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Siti Muslimah, mahasiswa jurusan Sastra Arab semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bahwa setiap bunyi itu pasti memiliki getaran karena kata kunci bunyi itu adalah getaran. Dikatakan bunyi jika ada getaran, sebaliknya jika tidak ada getaran berarti tidak ada bunyi. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghasilkan bunyi itu? Yaitu adanya udara dari paru-paru, kemudian ada tekanan di diafragma dan diantarkan oleh udara ke telinga, sehingga yang menghasilkan bunyi adalah telinga. Sementara artikulator bunyi adalah mulut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap bunyi dibarengi oleh getaran pita suara? Jawabannya tidak, karena ada beberapa bunyi yang tidak dibarengi oleh getaran pita suara. Selanjutnya, sebagaimana yang telah tadi dijelaskan oleh rekan saya, bahwa struktur atau titik pertemuan antara artikulator aktif dan artikulator pasif yang disebut struktur itu dalam bahasa ilmu tajwid disebut dengan makhraj. Sementara selain makhraj ada juga sifat yang termasuk di dalam bagian dari vokal chord, yaitu di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama berdasarkan bunyi yang keluar, berdasarkan tekanan udara, berdasarkan udara yang keluar, dan lain-lain yang akan saya jelaskan satu persatunya. Nah, yang pertama berdasarkan udara yang keluar, bunyi itu dibagi menjadi 2, yaitu oral dan nasal. Yang pertama adalah oral. Oral adalah bunyi yang keluar dari mulut, sementara nasal adalah bunyi yang keluar dari hidung. Contohnya, bunyi yang keluar dari hidung itu huruf M, dan bunyi yang keluar dari mulut itu huruf B.
Selanjutnya bagian bunyi berdasarkan bunyi yang keluar itu dibagi menjadi dua, yaitu engresif dan ingresif. Apa sih engresif itu? Yaitu bunyi yang ketika kita mengeluarkan bunyi itu keluar si udaranya. Sementara ingresif itu sebaliknya, yaitu ada udara masuk. Contohnya ketika kita waktu kecil nangis, nah setelah nangis itu ada udara-udara yang masuk. Sementara semua huruf konsonan di dalam huruf alfabet itu termasuk bunyi engresif. Selanjutnya, menurut tekanan udara, bunyi dibagi menjadi dua, yaitu vortex dan lenes. Apa sih vortex itu? Vortex adalah keras, sementara lenes itu lunak. Sifat bunyi yang termasuk ke dalam vortex itu seperti huruf B, D, sementara yang termasuk ke dalam lenes itu seperti S, F, M, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah organ yang penting kita ketahui dalam bunyi, seperti bilabial, yaitu dua bibir, atau dental, gigi, alveolar, palatum, seperti itu. Dan selanjutnya yang akan kita jelaskan setelah ini adalah beberapa sifat huruf, yaitu huruf konsonan, karena di dalam bunyi itu ada huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, yang sekarang akan dijelaskan oleh rekan saya itu adalah huruf konsonan di dalam Quran surat Al-Fil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui dan kita dengarkan barusan dari teman-teman kita akan melanjutkan pada tahap pengaplikasian, yang mana tahap pengaplikasian ini akan kami bawakan dengan surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil ayat 1. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul adzim. Perkenalkan, nama saya Ade Nurbaiti Fitri dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 3A. Nah, sebagaimana yang tadi telah dipaparkan oleh Saudara Deden, di sini kita akan mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Fil ayat 1. Di sini saya akan mengambil dari kata alam taro. Saya akan mengambil 3 huruf. Yang pertama lam, mim, dan ta. Yang pertama itu huruf la. Jika dilihat dari bunyinya, huruf la ini termasuk apeksodental dan oral, yang mana ketika kita mengucapkan huruf la, terjadi pertemuan antara ujung lidah dan gigi. Nah, bisa kita perhatikan ya, la, la, la. Nah, itu ujung lidah dan gigi. Sedangkan oral itu keluar yang huruf atau bunyi yang keluar dari mulut. Kemudian jika dilihat dari pita suaranya, huruf la ini itu termasuk huruf yang bersuara, yaitu ketika kita mengucapkan huruf la, pita suara kita itu bergetar. La, la. Bisa dipraktekkan ya. Coba kalau misalkan kita berbicara huruf la, mengucapkan huruf la, pegang tenggorokan kita, itu akan terasa la, la. Nah, sedangkan menurut tekanan udara yang keluarnya, huruf la ini termasuk lenes, yaitu tekanan udaranya itu lemah gitu ya. Kemudian yang terakhir, huruf la ini termasuk engresif, yaitu huruf yang keluar ya, bukan huruf yang masuk gitu. Nah, untuk huruf yang kedua yaitu ada huruf ma. Jika dilihat dari bunyinya, huruf ma ini termasuk ke dalam bunyi bilabial, yang mana ketika kita mengucapkan huruf ma, terjadi dua pertemuan antara dua bibir, ma, ma. Nah, begitu ya. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu bertemu, ma, ma. Nah, kemudian termasuk huruf nasal, yaitu yang keluar dari hidung. Dari hidung ya. Kalau tadi la dari mulut, sedangkan ini ma dari hidung. Ma, ma, ma. Gitu. Kemudian sama seperti tadi huruf la, ketika kita mengucapkan huruf ma itu, pita suara kita itu bergetar, maka disebut dengan bunyi bersuara. Sama juga ya, termasuk huruf engresif dan lenes yang keluar dari huruf yang keluar dan tekanan udaranya lemah. Ma, ma. Bisa ya dipraktekkan nanti.
Terus yang terakhir yaitu huruf ta. 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 Nah, bisa dilihat ya. Kalau misalkan kita mengucapkan huruf ta, terjadi pertemuan antara ujung lidah dan gigi. Ta. Ta. Nah, maka disebut dengan laminodental. Kemudian disebut juga oral karena keluar dari mulut. Nah, sama juga untuk tekanan udaranya itu lembut. Kemudian tetapi berbeda ketika kita mengucapkan huruf ta, pita suara kita itu tidak bergetar. Kan tadi ma dan la itu bergetar, sedangkan huruf ta itu tidak. Maka disebut dengan bunyi tidak bersuara. Nah, untuk bunyi yang keluarnya itu sama ya, termasuk engresif. Saya akan mengaplikasikan yang telah dijelaskan oleh Saudari Ade Nurbaiti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yomelia Restiani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 3A. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan 3 huruf, yaitu huruf ro, fa, sama kaf. Yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan itu huruf ro. Nah, berdasarkan bunyi yang keluar, huruf ro ini termasuk trill dan oral. Dan jika dilihat dari udara yang keluar, ro ini termasuk huruf engresif. Nah, jika kalian mengucapkan huruf ro dan kalian pegang tenggorokan kalian pasti akan bergetar. Nah, ini termasuk pita suara, yaitu bersuara. Dan huruf ro ini termasuk lenes jika yaitu tekanan udaranya. Yang kedua yaitu huruf kaf. Nah, huruf kaf ini termasuk huruf velum, yaitu bertemunya langit-langit lunak. Nah, huruf kaf ini termasuk huruf oral jika berdasarkan bunyi yang keluar. Jika dilihat dari udara yang keluar, huruf kaf ini disebut engresif, sama seperti huruf ro. Nah, huruf ini jika dilihat dari tekanan udaranya, kaf, nah huruf ini disebut lenes, yaitu lembut. Yang terakhir yaitu huruf fa. Huruf fa ini disebut bilabial, yaitu bertemunya 2 bibir, fa. Nah, sama seperti yang telah dijelaskan tadi, huruf fa ini bisa jika dilihat dari udara yang keluar dan bunyi yang keluar, huruf ini disebut oral dan engresif. Dan huruf fa ini jika dilihat dari tekanan udaranya yaitu disebut lenes atau lembut. Nah, gimana guys pemaparannya? Paham kan? Jelas kan? Nah, alhamdulillah nih kita sampai kepada pemaparan terakhir, yaitu pada pengaplikasian huruf-huruf terakhir. Saya sendiri bernama Deden Purnama Taufik, jurusan BSA semester 3A. Nah, huruf apa sih yang akan saya jelaskan sekarang? Ada 3 huruf nih. Yang pertama H, yang kedua ba, yang ketiga so. Nah, huruf H ini jika kita lihat atau kita rasakan bunyinya keluar daripada epiglottis atau tenggorokan dan juga oral atau mulut. Kita rasakan nih, H, H, H. Nah, teman-teman boleh coba di rumah sebagai pengaplikasiannya. Sedangkan udara yang keluar yaitu daripada engresif dan tekanan udara yang keluar ketika mengucapkan H, H, H itu lembut atau disebut dengan lenes. Pita suara ketika mengucapkan H, yuk kita pegang sama-sama. H, H. Nah, ternyata bergetar. Kalau bergetar berarti disebut dengan pita suara bergetar atau pita suara bersuara. Huruf yang kedua adalah ba. Nah, huruf ba ini yaitu yang pertama keluar daripada bunyi bilabial dan oral. Apa sih bilabial? Bilabial itu adalah 2 bibir dan oral adalah dari mulut. Kita coba nih. Ba, ba, ba. Nah, ketika ba, mulut kita sering bersentuhan dan keluar daripada mulut, maka disebut bilabial dan oral atau keluar daripada 2 bibir dan mulut. Nah, sedangkan udaranya yang keluar yaitu daripada engresif. Tekanan udaranya ketika kita mengucapkan ba, ba, ba,
ba. Nah, keluarnya lembut, maka disebut dengan lenes. Oke. Pita suaranya ketika kita mengucapkan ba itu bergetar, otomatis disebut dengan pita suara bersuara atau pita suara bergetar. Nah, untuk yang terakhir yaitu apa ya? Huruf so. Nah, huruf so keluar daripada bunyi lamino palatal atau daun lidah langit-langit atas. Sedangkan dan juga keluar daripada oral atau mulut. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat so, nah akan terlihat lidah kita atau daun lidah kita kepada langit-langit atas dan juga keluar daripada mulut. Nah, untuk udara yang keluar, udara keluarnya daripada engresif dan tekanan udaranya yaitu dari lenes. Nah, kita coba nih. So, ya kan? Tekanan udaranya lembut atau disebut dengan lenes. Sedangkan pita suaranya ketika kita mengucapkan so itu bergetar, maka disebut dengan pita suara bersuara atau pita suara getar. Nah, itu huruf yang terakhir ya. Semoga kalian paham. See you next time. Inilah pemaparan dari kami. Semoga kalian semua dapat paham atas apa yang telah kami sampaikan di video ini. Yumkin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.